Bab 38. Pasti akan membuatmu bangga. Rilan Tang sedang menyesal, dia menyesal telah datang dengan heboh seperti ini. Dia bahkan melepaskan petasan di luar pangkalan militer, menyebabkan ketidaksenangan petinggi militer, makanya sekarang haknya untuk masuk dibatalkan. Di saat ini, terdengar suara klakson mobil, kemudian, dia pun melihat Kingston Jiang mengemudi mobilnya kemari. Pas di saat dia sedang tidak senang karena tidak menemukan sasaran untuk melampiaskan kemarahannya. Dia pun berjalan dengan tongkatnya ke depan mobil Kingston dan menghentakkan tongkatnya, kemudian berteriak marah, "Dasar sampah, kamu masih merasa tidak cukup memalukan. Cepat singkirkan mobilmu." Tin. Kingston menatapi Rilan yang berdiri di depan mobil sambil marah-marah. Kemudian dia pun menekan klaksonnya, menyuruhnya pergi. Jasmine pun mengeluarkan kepalanya. "Ayah, kamu kenapa? Kenapa menyedihkan seperti ini? Tubuhmu penuh dengan debu." "Oh iya," kata Kingston, "dia bisa mengemudi mobil masuk ke dalam. Kamu sudah tua, bagaimana kalau kamu ikut naik mobil masuk ke dalam?" Kata-kata Jasmine membuat Rilan marah sampai gemetaran. Jasmine juga sengaja ingin membuat Rilan marah, karena dia tahu, Rilan sangat mementingkan harga dirinya. Rilan tidak mungkin masuk ke mobil, juga tidak akan mempercayai kata-katanya. Graham berjalan kemari dan memarahi Kingston. "Kingston Jiang, kamu sampah mau ngapain? Ingin mati? Cepat pergi jauh-jauh, apakah kamu tidak tahu ini tempat apa? Masih berani mengemudi ke sini, kalau kamu ingin mati, jangan melibatkan keluarga Tang." Cody juga berjalan kemari dan berjalan ke samping mobil tempat pengemudi mobil berada, kemudian bermaksud menamparkan Kingston. Tapi Kingston langsung menutup kaca mobil. "Kingston, jangan main-main lagi, kakek sudah membuat Raja Xiao Yao tidak senang. Kalau kita terus ribut seperti ini, bagaimana kita mengakhiri semua ini?" Clue juga agak takut, tempat ini adalah pangkalan militer, sekarang, di dalam selain Raja Xiao Yao, masih ada lumayan banyak orang-orang penting. Tin. Kingston lagi-lagi menekan klakson, menyuruh anggota keluarga Tang yang ada di depan mobil untuk menyingkir. Setelah memanggil sekali dan melihat Rilan tidak ada maksud naik, Jasmine baru tertawa, "Menantu baikku, orang tua ini tidak mau naik. Aku sudah tahu dia tidak akan naik, sekarang kamu sudah boleh mengendarai mobil ini masuk ke dalam. Aku peringatkan kamu, kali ini kamu tidak boleh membuatku malu, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu." Sedangkan para konglomerat yang ada di luar pangkalan militer pun memasang ekspresi sedang melihat pertunjukan. Keluarga Tang benar-benar sangat lucu. Membuat sebuah undangan palsu, tapi datang dengan heboh seperti ini, ada pasukan drum, ada petasan, seperti takut orang lain tidak tahu. Sekarang lagi-lagi ingin mengemudi mobil masuk ke dalam, apakah sekeluarga ini isinya idiot? Kingston juga tidak berani langsung mengemudi menabrak Rilan, dia mundur sedikit, kemudian maju menghindari Rilan dan juga beberapa anggota keluarga Tang di depan. Tapi, di depan masih ada lumayan banyak orang yang berdiri mengantri. Tin. Suara klakson lagi-lagi berbunyi. Jasmine mengeluarkan kepalanya dan berseru, "Kalian buta? Tidak lihat ada mobil? Ingin mati?" Para konglomerat itu saling bertatapan. Kemudian mereka memasang ekspresi seperti sedang melihat badut, kemudian menyingkir membentuk jalan. "Dasar sampah!" Rilan marah sampai gemetaran, dia berlari ke mobil itu sambil mengangkat tongkatnya dan memukulkan tongkatnya ke kaca belakang mobil. Tapi, dia tidak hanya tidak memecahkan kaca itu, dia malah mundur beberapa langkah ke belakang karena reaksinya, kemudian terjatuh ke tanah. Beberapa anggota keluarga Tang menghampirinya dan membantu Rilan bangkit. Rilan marah sampai wajahnya berubah biru, dia marah-marah, cepat hentikan si sampah itu, kalau dia ingin mati, jangan melibatkan keluarga Tang." Para anggota keluarga Tang langsung maju dan berdiri di depan mobil Kingston, menghalangi jalannya, tidak membiarkannya maju lagi. "Kingston Jiang, kamu ingin mati? Kalau mau mati, jangan libatkan keluarga Tang. Kamu mau melakukan apa dengan mobil Wuling? Menabrak gerbang pangkalan militer." Para anggota keluarga Tang terus marah-marah.
Di depan gerbang pangkalan militer, ada banyak tentara yang memakai seragam lengkap, juga ada seorang letnan yang kedudukannya sangat tinggi. Tapi mereka semua berdiri tegak, tidak melakukan apa-apa. Letnan itu juga tidak maju dan berkata apa-apa, melainkan berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya, diam-diam menghubungi seseorang. Dia berkata dengan suara kecil, "Raja, saya sudah melempar Rilan Tang keluar, tapi mobil naga hitam datang, sekarang dia dihalangi oleh keluarga Tang. Keluarga Tang sepertinya tidak tahu identitas Kingston Jiang. Apa yang harus saya lakukan?" "Lakukan tugasmu saja, jangan terlalu mempedulikan mereka." "Baik." Setelah dia menelepon Raja Xiao Yao menanyakan pendapatnya, dia pun berdiri di depan gerbang, dia juga tidak memulai pemeriksaan undangan. Kingston yang sekarang sedang menghadapi keluarga Tang yang memarahinya, dia tidak tahu harus mengatakan apa. "Aku mengendarai mobil ini masuk ke dalam apa hubungannya dengan kalian?" Dia menurunkan kaca mobilnya dan mengeluarkan kepalanya, melihat Graham Tang dan lainnya yang marah-marah dengan penuh semangat dan bahkan naik ke atas mobil. Dia berkata tidak sabaran, "Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tidak bisa masuk bukan berarti aku tidak bisa masuk. Siapa yang menentukan di sini mengendarai mobil tidak boleh masuk?" Di saat ini, sebuah mobil melaju kemari dari jauh. Mobil itu merek Hongqi, platnya adalah Jiang 00001. Melihat mobil ini mengemudi kemari, para anggota keluarga Tang langsung menyingkir. Para tentara di gerbang juga memberi penghormatan dan membiarkan mobil itu masuk. Melihat adegan ini, Kingston pun menunjuk ke arah mobil itu dan berkata, "Kalian lihat, bukannya ada mobil yang masuk ke dalam?" "Kingston Jiang, kepalamu kejepit pintu." Graham yang duduk di kepala mobil mengumpat, "Itu adalah mobil petinggi kota, mobilmu apa? Kamu pikir kamu siapa? Cepat turun sekarang juga." Saat ini, Jasmine juga mulai merasa ragu, dia bertanya dengan suara kecil, "Menantuku, kamu bisa tidak?" Kingston berkata dengan sangat pasti, "Ibu, kamu tenang saja, kali ini aku pasti membuatmu bangga, pasti bisa masuk, kalau tidak bisa, aku akan cerai dengan Klu." "Cerai kepalamu?" Klu marah. Jasmine pun yakin kembali. Melihat para anggota keluarga Tang di luar mobil, tatapannya pun berhenti di Rilan Tang yang sedang sangat marah. Dia berkata sambil tertawa, "Ayah, kamu ini dilempar keluar. Bukannya keluarga Liu membantu keluarga Tang mendapatkan surat undangan, ada apa ini? Kalau mereka tidak membiarkanmu masuk, kamu naik saja ke mobil Kingston, biar Kingston membawamu masuk." "Dasar sampah, memalukan." Rilan mengumpat, kemudian dia berteriak, "Mulai sekarang, Tanner Tang sekeluarga tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Tang. Kalian semua menyingkir, mereka mau mati, biarkan saja." Mendengar kata-kata ini, para anggota keluarga Tang pun menyingkir. Mereka semua melihat orang-orang yang ada di mobil Kingston dengan ekspresi licik, ekspresi mereka seperti sedang melihat badut. Para konglomerat lainnya berdiri di samping, mereka juga tidak mengatakan apa-apa, hanya ada beberapa orang pintar yang menyadari ada yang aneh. Kingston mengendarai mobilnya menuju gerbang. Melihat mobil ini, tentara yang ada di gerbang berdiri tegak dan memberi penghormatan militer dengan rapi. Kingston sengaja menurunkan kaca mobilnya dan melihat ke arah letnan yang berdiri di samping. Dia tersenyum dan bertanya, "Hei, kamu, siapa namamu?" Letnan itu agak membeku, kemudian dia menegakkan tubuhnya dan menjawab, "Komandan, saya adalah letnan di pasukan Raja Xiao Yao, nama saya James Huo." "James Huo, sangat bagus, kamu melakukan tugasmu dengan baik, nanti aku akan memujimu di depan Raja Xiao Yao, kamu tunggu saja dipromosikan." "Terima kasih, Pak." Adegan ini membuat orang-orang terkejut. Semua anggota keluarga Tang membelalakkan mata mereka. Kingston pun mengendarai mobilnya dan memasuki pangkalan militer di bawah tatapan orang-orang. Rilan Tang sadar kembali dan langsung mengejar mereka, sambil mengejar sambil berteriak, "Cucu menantu, tunggu aku, tunggu aku." Tapi karena dia terlalu terburu-buru, dia terpeleset dan jatuh. Ketika dia berdiri kembali, mobil Kingston sudah masuk ke dalam pangkalan militer. Dia ingin mengejar mereka,
namun dihalang oleh para tentara di depan gerbang. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kalian tahu yang masuk tadi itu siapa? Dia adalah cucu menantuku. Rilan menegakkan pinggangnya. Lempar keluar. James Huo lagi-lagi berkata. Rilan lagi-lagi dilempar keluar. Bersambung.